Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbasari, ingin menyampaikan sebuah materi tentang kebijakan pendidikan dan regulasi terkait hubungan sekolah dan masyarakat dalam dalam matkul dalam matkul manajemen hubungan sekolah dan masyarakat dengan dosen pengampu Mishahuddin Haskah MH. Yang pertama yaitu dalam kebijakan pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional merupakan keputusan atau serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai pedoman dalam mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan di tingkat nasional. Kebijakan ini bersifat mengikat dan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Dan karakter utama kebijakan pendidikan itu dibuat oleh lembaga negara berwenang seperti Pemerintahan Pendidikan atau Parlemen. Yang kedua itu ada bersifat mengikat secara hukum dan memiliki dasar legalitas. Yang ketiga itu ada mencakup seluruh wilayah administrasi negara. Keempat itu ada bertujuan memenuhi kepentingan pendidikan warga negara. Yang kelima itu ada dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan prioritas pembangunan nasional. Lalu yang kedua itu ada peran pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Kalau di dalam pemerintah itu, yang pertama itu ada regulasi atau penyusunan kebijakan. Kedua itu ada penyediaan anggaran. Ketiga itu ada penyediaan dan peningkatan sarana prasarana. Lalu keempat itu ada pengembangan profesional pendidik. Lalu ada penyediaan dan peningkatan sarana prasarana. Lalu yang keenam itu ada penjamin mutu pendidikan. Lalu yang terakhir ada pemerataan akses pendidikan. Lalu kalau misalnya di dalam sekolah, yang pertama itu ada implementasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua itu ada manajemen berbasis sekolah. Ketiga itu ada pengembangan budaya sekolah. Keempat itu ada pembinaan minat dan bakat bakat siswa. Kelima itu ada bimbingan konseling. Yang keenam itu ada membaca kemitraan. Kalau misalnya di dalam masyarakat itu ada pertama ada partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan. Lalu ada dukungan sumber daya. Yang ketiga ada penciptaan lingkungan belajar. Keempat ada pengembangan pendidikan berbasis masyarakat. Lalu ada pelestarian budaya dan kearifan lokal. Yang terakhir ada pemberdayaan ekonomi untuk pendidikan. Lalu materinya itu ada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama ada penyediaan sumber daya pendidikan. Yang kedua ada penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Ketiga ada perencanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan. Keempat ada penilaian penambahan dalam pengambilan keputusan. Lalu kelima ada pendukungan kebijakan pendidikan di daerah masing-masing. Karena yaitu ada interaksi antara kebijakan pendidikan nasional dan internasional. Kebijakan pendidikan nasional dan internasional saling memengaruhi dalam hubungan yang dinamis dan antara lain. Yang satu pertama ada adopsi. Adopsi itu negara dapat mengadopsi kebijakan pendidikan internasional ke dalam budaya nasional dalam penyesuaian terhadap konteks lokal. Kedua, ada harmonisasi, yaitu negara berusaha menyelamatkan kebijakan pendidikan nasional dengan standar internasional untuk meningkatkan kompatibilitas sistem pendidikan dengan sistem global. Ketiga, ada benchmarking, yaitu kebijakan internasional sering digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan nasional. Lalu ada pendanaan. Keempat itu ada pendanaan. Pendanaan itu beberapa lembaga internasional mengaitkan dukungan pendanaan dengan
jangan adopsi kebijakan pendidikan tertentu. Kelima, ada pertukaran praktik terbaik, yaitu fokus internasional memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar negara dalam pengembangan kebijakan pendidikan. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi, kebijakan pendidikan nasional merupakan keputusan atau serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara sebagai pedoman dalam pengembangan sistem pendidikan di tingkat nasional. Kebijakan ini bersifat mengikat dan berlaku di seluruh wilayah negara tersebut. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan memiliki peran yang tidak kalah penting. Partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan, dukungan sumber daya, penciptaan lingkungan belajar, pengembangan pendidikan berbasis masyarakat, pelestarian budaya, dan kearifan lokal, pemberdayaan ekonomi untuk pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas telah menontonnya. Terima kasih.